gelaran itu yang pernah bersangkutan kasus hukum, yang lain itu yang memang betul-betul ada peraturan. Sambil peraturan ini juga beban moralnya juga seharusnya tumbuh. Bagi kita, saya lebih sempit lagi, khususnya buat saya, tidak ada yang salah. Sekarang tinggal dilihat siapa artis tersebut, siapa apa tujuan dan latar belakang artis tersebut. Artis memang banyak, ribuan, dan apalagi tidak bisa dipungkiri public figure itu menjadi tempat yang seksi untuk direbutkan di berbagai macam fakta. Itu fakta yang nggak bisa dipungkiri. Jujur, ketika saya kuliah waktu itu, saya lulus 98, awal 95 saya kuliah, saya terlibat di HMI. Seperti itu aktif di HMI, bahkan 98 saya sempat ikut demo reformasi. Cuma memang sudah agak terganggu karena saya sudah sibuk lagi senang-senangnya ikut figuran-figuran syuting waktu itu. 98 akhirnya saya lulus, akhirnya saya terus fokus, akhirnya alhamdulillah saya bisa mempertahankan karir saya sampai saat ini. Kalau jadi pada intinya poinnya itu, siapapun berhak untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Tapi memang harus sadar diri juga, kapasitas, kemampuan, bukan hanya diminta partai, senang-senang ikut gitu ya. Tidak seperti itu juga. Karena nggak bisa dipungkiri juga memang akhirnya yang mengotori stigma artis sepertinya orang agak understatement itu ya memang banyak teman-teman kita juga buat penghibur, tim hura-hure gitu kan, TikTok sana, TikTok sini gitu ya. Nah, saya mengukur diri, saya sadar justru saya menganggap public figure itu konsekuensinya berat ketika dibandingkan caleg-caleg yang lain. Ketika si Fulan terpilih, karena akan menjadi sorotan, akan menjadi pantauan, akan mudah diingat oleh masyarakat yang sudah memilihnya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri setelah beberapa kali pemilu itu saya tunda keinginan itu. Karena memang waktu itu istri saya, marhumah ibu saya, belum ngasih ridho, belum ngasih jalan untuk saya terlibat langsung di politik. Kalau saya menganggap seperti ini, public figure mau nyalek, banyak hal yang sering kita dengar, termasuk tadi sudah ada kata pengantar, lu kurang duit, kurang populer. Hal ini bisa saya jawab dengan mudah. Sampai saat ini, sudah 26 tahun lebih saya berkecimpung di entertain. Ingat sekali waktu sempat viral lagi tuh di TikTok dan yang lain. 2002 saya sempat main sinetron Ramadan sama Mbak Krisdayanti waktu itu. Siapa ya? Satu partai deh. Oh iya. Judulnya doa ada anugerah waktu itu. Mas Anang sering hadir kalau ada satu. Adik kita, teman kita, orang itu masih kecil. Kenapa saya menceritakan itu? Saya mau menceritakan, saya sudah cukup makan asam garam di dunia entertain. Hal itu yang saya mau dapatkan. Sampai saat ini, di usia saya sekarang, alhamdulillah, saya masih mendapatkan kesempatan yang bagus untuk bisa tampil dan terus berkarya. Saya bukan lagi public figure yang sedang sepijok, ditarik partai, mau. Ada duitnya enggak? Saya bukan posisi public figure yang seperti itu. Alhamdulillah saya masih bisa mempertahankan karir saya. Saya masih bisa tampil setiap malam berkarya di televisi. Itu poin pertama. Poin pertama itu membantah kalau biasanya public figure itu karirnya sudah mulai meredup, ditarik partai, mau gitu. Terbantahkan untuk poin yang pertama. Yang kedua, urusan pribadi saya untuk urusan materi dan hal-hal kesenangan sudah hatam, sudah selesai. Saya, anak saya, istri saya sudah selesai untuk urusan itu. Saya lagi enggak
Hal itu sudah selesai buat saya. Kalau tujuan itu yang masih saya kejar, materi yang saya kejar. Sekarang saya nyalek, sama aja saya nyari penyakit. Mendingan gue duduk manis setiap malam syuting minusnya. Meyakinkan 1 tahun 2020 pada saat COVID, meyakinkan almarhumah ibu saya dan istri saya termasuk anak saya karena sudah dewasa, itu sulit. Jadi sulit untuk meyakinkan para pemilih muda. Karena itulah orang-orang terdekat saya. Sulit meyakinkan almarhumah ibu saya, istri saya. Karena biasanya kan para wanita, ibu-ibu, kalau sudah berada di zona aman, sulit untuk keluar dari zona aman. Saya bukan di wacana ini. Saya sudah berada di zona aman dengan profesi saya. Mau apa? Saya sudah berada di zona aman. Almarhum sekali sudah gak ada. Istri, anak, mertua, circle terdekat saudara, circle lagi luas. Sudah nyaman. Ketika saya duduk manis saya syuting setiap hari menghibur masalah. Kangen main sinetron, kangen lagi main film. Keluar untuk zona aman itu sulit. Tapi saya sudah yakin untuk keluar dari zona aman tersebut. Tapi memberikan keyakinan kepada orang-orang terdekat saya sulit waktu itu. Tapi alhamdulillah saya jelaskan. Bahkan istri saya bawa ke wakil ketua umum Partai Nasdem waktu itu. Jelaskan lagi. Akhirnya istri saya terbuka. Ibu saya juga akhirnya sudah mengikhlaskan. Tujuan saya, umur saya semakin nambah. Saya pengen banyak bermanfaat untuk orang. Ketika Allah mentakdirkan saya terpilih, bukan lagi materi yang saya kejar, bukan lagi gaya-gayaan sebagai pejabat yang saya kejar. Oh, kalau sudah terpilih dapat kopi ya? Kopi. Oke. Mau kopi Pak? Ah, itu basian sebagai babi gurih nggak mungkin hilang. Iya. Bawa santai aja, nggak usah kaku-kaku. Nah, akhirnya istri saya diberikan keyakinan kepada Waketum Nasdem waktu Bapak Ahmad Ali. Akhirnya wacana istri saya terbuka. Saya juga bisa meyakinkan ibu saya dan anak saya. Singkat cerita, keluarga terdekat saya akhirnya mengikhlaskan dan meridhokan. Tujuannya gimana caranya? Gue bisa bermanfaat untuk orang banyak. Umur semakin nambah. Apakah memberikan banyak manfaat harus masuk jalur politik? Enggak juga. Yang sekarang saya lakukan ini juga saya yakin masih bisa banyak manfaat untuk orang lain. Insya Allah berkah. Tapi paling tidak ketika akhirnya saya melangkah ke dunia politik dan Allah takdirkan saya terpilih, bukan materi lagi yang saya kejar, udah hatam untuk urusan pribadi kesenangan. Kecuali ini Pak caleg-caleg yang lainnya di luar sana, kalian harus mempersiapkan mental. Kalau urusan pribadi kalian belum kelar, belum hatam, jangan sekali-sekali berani untuk menjadi caleg. Saya bicara fakta, menurut saya. Selesaikan dulu kesenangan dunia kalian. Kalau sudah masuk, makanya Zainuddin MZ pernah mengatakan, kalau sudah terpilih, niatnya niat puasa, bukan niat buka puasa, semua dihabak. Itu satu. Yang kedua, ketika menjadi calon anggota dewan, mental harus disiapkan. Hati-hati nih, pintu masuk jadi kesombongan. Public figure, saya tidak mengatasnamakan public figure yang lainnya. Antara saya sama pejabat 11-12. Silakan Pak Ramzi, silakan Pak Iwan. Oh di mana? Begitu saya. Oh, mana? Ke fasilitas umum seperti silakan Pak. Ada anggota dewan, silakan Pak Iwan. Ketika saya Allah takdirkan saya kepilih, udah enak yang kayak gitu. Biasa aja. Jadi kesimpulannya, selesaikan dulu kesenangan pribadi dan keluarga. Nanti ketika sudah terpilih, betul-betul memprioritaskan untuk masalah. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, sudah 1 tahun lebih saya jalan keliling Kabupaten Bogor. Awalnya saya pas mau jalan sama tim saya harus nyusun visi dan misi.
Pada saat 3 Oktober, saya hadir waktu itu. Ketika Pak Anies dideklarasikan sama Pak Penas, Pak Anies pernah menyampaikan, visi misi bisa dikarang, visi misi bisa ditulis sama tim, calegnya tidak lapar. Sampaikan. Akhirnya berangkat dari situ, kebetulan setelah 1 tahun yang lalu saya keliling, saya beberapa titik, masyarakat nyampe di kupingnya udah saya berbeda lagi. Wiranti jangan ngomong yang lain-lain, percuma kalau kita pilih nggak balik lagi. Ceritanya dia mau ngomong serius. Cur, Bapak Ibu, jangan. Ya oke. Akhirnya saya ngambil kesimpulan baru. Oh, ternyata masyarakat keinginannya sesimpel itu. Lu anggota dewan udah dikasih amanah, datang. Balik lagi, jangan cuma tim suksesnya yang repot mundar mandir. Tapi hadir lu, anggota dewan lu hadir. Kecuali Tommy Kurniawan, saya tahu Tommy Kurniawan sering hadir. Itu bisa. Sama-sama amin. Sendiri. Dikepung Mas Andi. Ternyata saya ngomong gitu. Ternyata sesimpel itu. Gara-gara Primus nggak hadir. Ternyata sesimpel itu masyarakat ini. Lu hadir. Lu hadir. Jangan lu udah kita pilih, lu udah ngomong sampai berusaha, kita yakin, udah kepilih, akhirnya lu gak hadir. Kalau tau hadir, akhirnya tim-timnya doang. Yang kenyang timnya duluan gitu. Alhamdulillah. Jadi ternyata ada hal yang lain yang saya bisa pelajari. Di masyarakat itu hal seperti itu. Visi misi, akhirnya saya mikir,